Seorang remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban kebrutalan geng motor. Korban mengalami patah rahang dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan puluhan anggota geng motor menyerang pemuda di Jalan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang saksi mata mengatakan korban dianiaya dengan batu. Para pelaku juga membawa senjata tajam berupa celurit. Sudah disiksa, di jalan itu. Dianiaya. Dianiaya, disiksa. Tapi sempat ada pakai senjata tajam, Bu? Kelihatannya celurit, terus sama batu, kayaknya sebatu. Oh, ini batunya masih di sini, Bu ya? Batu yang mau dilemparin. Ibu lihat ada luka di korban? Ada dari wajah, dari kaki ada. Dianiaya, Bu ya? Berapa orang kira-kira, Bu, pelakunya? Kelihatannya 10 motor. 10 motor, Bu. Orangnya kan boncengan, jadi 20 orang. Korban Padilah Anwar yang merupakan warga Gunung Kanyere, Tasikmalaya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo untuk menjalani perawatan. Padilah hanya terbaring lemas karena sekujur tubuh memar dan mengalami patah di bagian rahang. Sementara itu, Satreskrim Polresta Tasikmalaya masih memburu para pelaku. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, Padilah Anwar, seorang remaja berusia 18 tahun dianiaya oleh kawanan geng motor hingga korban mengalami luka serius. Polisi kini tengah mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dan kita akan membahas mengenai ini, kronologisnya seperti apa, perkembangan kasusnya sudah bersama kami Kapolres Tasikmalaya AKBP Doni Herbawan. Tapi sebelum kita ke AKBP Doni, nanti kita akan ulas lebih jauh apakah para pelaku sudah tertangkap. Kita akan simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang. Kita akan melakukan dialog bersama dengan Kapolres Tasikmalaya AKBP Doni Hermawan untuk membahas seorang remaja yang dikeroyok oleh kawanan geng motor. Sebenarnya kronologis kejadiannya ini disebabkan apa, Pak? Iya, selamat malam Mbak Hera, Mas Tanto. Saya jelaskan bahwa kejadian di hari Jumat yang lalu, kira pukul 5.30 pagi, memang terjadi ada pengeroyokan terhadap korban F yang berpapasan dengan beberapa kelompok anak remaja yang menggunakan sepeda motor. Kedua pihak ini tidak saling mengenal karena memang dari pihak korban dan berboncengan dengan rekannya sedang berhenti di warung. Kemudian lewat beberapa anak remaja yang menggunakan sepeda motor melempar batu kepada korban. Kemudian secara efek yang terkena batu yaitu korban F menoleh, kemudian terjadi pengeroyokan di sana. Demikian, Mbak. Pak Doni, kenapa tiba-tiba para pelaku ini menyerang korban? Mulai dari melempar batu, kemudian menganiaya korban. Apa dasarnya? Ya, sepertinya dari pihak para pelaku ini merasa dengan menolehnya korban, melihat kepada ke arah korban yang melempar itu seolah-olah menantang. Jadi merasa ditantang, kemudian akhirnya mereka beramai-ramai melakukan pemukulan terhadap korban. Ya, lalu saat ini bagaimana dengan kondisi korban sendiri, Pak? Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit, tapi secara berangsur-angsur sudah pulih karena memang ada luka-luka di bagian mulut. Rencana mungkin hari Senin juga sudah dilakukan pengobatan lebih lanjut dan alhamdulillah sudah bisa dilakukan komunikasi dan sudah dimintai keterangan. Dari keterangan saksi mata, Pak Doni, kabarnya sekelompok pelaku ini juga membawa senjata tajam berupa celurit. Apakah sudah diselidiki pihak kepolisian, Pak? Ya, ini masih kami selidiki karena memang dari hasil
visum yang dilakukan terhadap korban, luka-lukanya akibatkan oleh benda tumpul. Kami juga sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku, dan dari hasil keterangan saksi-saksi maupun alat bukti CCTV yang ada, memang para pelaku ini beberapa sudah teridentifikasi dan saat ini sedang melakukan pengejaran. Ada 2 pelaku yang sudah teridentifikasi, sama-sama masih remaja, usia masih 17 tahun, ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak Polres. Artinya kalau dalam proses pengejaran, apakah para pelaku ini memang warga sekitar juga atau seperti apa, Pak? Ada beberapa yang memang warga sekitar, karena memang anak-anak remaja ini dari berbagai daerah, karena memang kita juga berdekatan dengan wilayah Ciamis, wilayah Garut. Anak-anak ini biasanya berkumpul dari berbagai daerah. Yang sudah kita identifikasi memang dari wilayah Tasikmalaya. Baik, terima kasih banyak Ya. AKBP Doni Hermansyah atas penjelasannya.